这人间烟火也别有一番。Hola, hola. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Jadi, Mimin akan tetap melanjutkan Tonghua dari A Moment But Forever, yang dimana sebelumnya Mimin ragu untuk melanjutkan atau tidak, tetapi dengan keyakinan penuh serta kesadaran penuh, Tonghua ini akanlah Mimin lanjutkan. Sebab untuk MC utamanya bukanlah cewek, melainkan adalah seorang pria. Namun ya ada sentuhan sedikit tentang dramanya. Yang Mimin harapkan untuk Tonghua 1 ini bukan masalah pedramaannya, tetapi tentang pelajaran hidup yang akan dibawakan oleh mereka berdua. Sebab hubungan mereka berdua ini bisa dikatakan sangatlah bertolak belakang. Seorang dewi mencintai seorang manusia atau sebaliknya, itu sangatlah tidak mungkin. Dan disinilah yang membuat Mimin penasaran bagaimana dengan kisah mereka berdua. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Beruntung saja mereka berhasil melarikan diri dari kepungan para hantu perang. Alasan dibalik dirinya terus ditemukan dikarenakan dia sama sekali tidaklah menggunakan topeng penekan kekuatan. Sebab untuk hawa tangan dewa terlalu kuat dan dia tidaklah bisa menahannya jika tidak mempunyai topeng tersebut. Sesingkatnya, mereka pun telah tiba di kota mekanisme, di mana ini adalah kota yang telah dia bangun dalam ribuan tahun yang lalu. Dia sangatlah begitu rindu dan sangatlah penasaran apakah kota mekanisme ini masih mendapati kemakmurannya. Tetapi sayangnya, setiba di sana, dia langsunglah menghela napas. Ternyata kota mekanisme benar-benar mengalami penurunan drastis dalam hal ekonomi. Tetapi baginya itulah tidak menjadi masalah, karena dia yakin kota mekanisme akanlah mendapatkan kemakmurannya kembali. Yang terpenting untuk saat ini, dia hanya berharap menara bubble-nya masihlah aktif, karena itu adalah satu-satunya harapan dia. Ketika dia mengelilingi menara bubble, sama sekali tidaklah menemukan yang namanya pintu masuk. Ditambah beberapa mekanisme di sana sama sekali tidaklah aktif. Dia pun langsung menyuruh bonekanya untuk mencari beberapa formasi yang masihlah aktif. Tetapi sayangnya ketika mereka berkeliling, ternyata hantu perang ternyata berada di sana, merasakan hawa tangan dewa berada di sekitar mereka. Alhasil, mereka pun langsunglah melarikan diri dan bersembunyi. Namun siapa sangka, ketika mereka hampir saja ketahuan, Tan Yin mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara memeluknya. Hal ini benar-benar sangatlah efektif agar tekanan hawa tangan dewa tersebut benar-benarlah menghilang, tetapi tidak sepenuhnya. Namun untuk Yuanzong yang menyikapi situasi tersebut membuat dia benar-benar salah tingkah. Namun yang nyatanya, kalau Tan Yin bukanlah sembarang memeluknya, melainkan dia memberikan sebuah liontin, yang dimana liontin ini bisalah menahan kekuatan tangan dewa untuk sementara waktu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuklah mencari beberapa formasi di sana. Dan langkah mereka terhenti ketika ada seseorang pria yang sedanglah bermainkan seruling. Hal ini membuat Tan Yin langsunglah penasaran dan langsunglah menghampiri pria tersebut yang bernama Fu Jiuyun sebagai roh lampion. Buset, untuk Tan Yin, dia pun langsunglah mengenalnya dengan menanyakan mengapa dia bisalah berada di sini. Sedangkan untuk Jiuyun, dia sangatlah kebingungan. Dia sama sekali tidaklah mengenali dirinya. Sayangnya, percakapan mereka langsunglah diganggu oleh Yuanzong dengan memerintahkan Tan Yin untuklah turun dan meninggalkan pria tersebut. Mendengar ini, Tan Yin langsunglah menutup jendelanya. Yuanzong langsunglah begitu kesal karena dia tidaklah menuruti kemauannya dan dia langsunglah menyusul ke atas. Tetapi sebelum dia benar-benar menyusul, ternyata di sana ada Tang Hua. Kembali kepada Tan Yin dengan memberitahu kepada Jiuyun kalau dia ini adalah roh lampion yang dia ciptakan ribuan tahun lalu. Dan untuk baru-baru ini, roh lampionnya telah hilang di dunia selama bertahun-tahun.
baru inilah dia menemukannya. Padahal dari awal dia inginlah sekali menghancurkan rolampion tersebut karena dia sama sekali tidak pernah menemukannya. Tetapi ini adalah sebuah keberuntungan dari Ju Yun, maka dia akan memberikan sebuah sedikit nasib baik kepadanya, yaitu dengan cara mengajarinya untuklah menghindari penderitaan dari reinkarnasi. Sehingga dia pun diberikan sebuah berkat yang membuat Ju Yun langsunglah tidak sadarkan diri. Tidak lama dari itu juga, penghentian waktunya langsunglah dibatalkan, yang membuat semua orang di sana langsunglah bergerak semestinya. Tidak lama dari itu juga, bonekanya memberitahu kalau dia telah menemukan sebuah bubble. Tetapi yang dikeluarkan adalah menara kecil atau sebut saja sebagai pajangan. Dan dia memberikan sebuah informasi kalau dia mendapatkannya dari pasar gelap. Mendengar itu, dia pun langsunglah bergegas pergi ke sana dan mencari keberadaan dari Yuanzong. Sedangkan untuk Yuanzong, ternyata jauh dari penginapan tersebut, dia sedang dimarah-marahi oleh Tang Hua karena dia ini adalah imam besar dari suku Rubah. Mengapa dia bermain-main di sini? Padahal tempat ini sangatlah tidak aman. Yuanzong mengaku kalau dia sedanglah melakukan hal yang begitu sangatlah penting, tetapi dia sama sekali tidak bisa memberitahunya. Pertanyaan sebalik darinya, mengapa bisa Tang Hua berada di kota Ian juga? Sedangkan ya untuk Tang Hua, dia begitu sangatlah kebingungan kalau dia sebenarnya datang ke sini untuklah memberikan sebuah topeng agar tangan dewanya ini tidaklah diketahui oleh siapapun. Tetapi sampai saat ini, kondisi dia benar-benar begitu sangatlah aman, membuat dirinya menjadi kebingungan. Tidak lama dari itu, Tan Yin keluar dari penginapan. Tang Hua yang melihat sosok dari Tan Yin langsunglah terkejut. Mengapa dia masihlah berada di sini dan tidak dihabisi oleh Yuanzong? Sehingga dia pun langsunglah meluruskan kepada Tang Hua kalau sebetulnya dia bukanlah mata-mata. Tidak sampai di situ juga, dia adalah orang yang begitu sangatlah baik sampai-sampai memberikan sebuah liontin giok agar bisa menutupi hawa tangan dewa ini. Namun tetap saja Tang Hua merasa kalau dia ini adalah mata-mata yang sedang mencoba untuk mendekatinya dan berniat mengambil tangan dewa secara baik-baik. Lantas, dia akan mewakili kaum rubah untuklah menghabisinya hari ini juga. Dia pun langsunglah melemparkan kipas ke arah Tan Yin. Beruntung saja itu langsung ditahan, serta meminta untuk tidak terlalu terburu-buru dan janganlah emosi. Dan secara tiba-tiba, mereka pun kedatangan seorang Dewi Langit, yang dimana itu adalah kakaknya dari Uswang atau Tan Yin. Yang tak lain, dia adalah Dewi Sutra. Semua para warga langsunglah memberikan hormat kepadanya. Tetapi kedatangannya benar-benar sangatlah tidak masuk akal. Dia seperti sedanglah dikendalikan. Tan Yin merasa begitu sangatlah janggal kepada kakaknya sendiri. Terlihat dari mata merahnya, dia memanglah seperti sedang dikendalikan. Beruntung saja, dia berhasillah mengendalikan pikirannya ataupun kesadarannya dengan memberitahu untuk saat ini dia sedang dalam bahaya. Baru aja dibilang, ada sebuah pedang yang sedanglah mengarah ke Yuanzong. Beruntung saja berhasillah ditahan. Sehingga ini pun menjadi sebuah pertarungan yang begitu sangatlah sengit. Di dalam pertarungan ini, Yuanzong benar-benar sangatlah menyalahkan kepada kaum hantu perang. Sebab bisa-bisanya mereka sangatlah berani dan tidak sopan, padahal mereka sedanglah kedatangan dari Dewa Langit. Namun siapa sangka kalau kaum hantu perang memberitahu mereka diperintahkan oleh Dewa Langit untuklah menghabisi nyawanya dengan alasan jika mereka ingin mengatasi petaka hidup pendek, maka mereka haruslah mengambil tangan dewa tersebut. Sehingga mereka berdua pun langsunglah terkepung. Ditambah juga untuk Yuanzong, dia masihlah belum bisa mengendalikan tangan dewa tersebut sebab ada beberapa segel yang masihlah belum dibuka. Contohnya kristal dewa es yang sebelumnya diberikan oleh Dewi Sutra itu adalah sebuah segel agar tangan dewa tersebut sama sekali tidaklah bisa mengeluarkan kekuatan. Mau tidak mau juga, Tan Yin haruslah ikut bertarung. Dia langsunglah mengeluarkan sebuah bom cahaya. Ditambah juga beberapa boneka kayu bertarung yang siap untuk menghadapi para kaum hantu perang. Para kaum hantu perang menjadi begitu sangatlah kebingungan. Mengapa bisa masih ada orang yang paham tentang teknik mekanisme bertarung, padahal itu telah hilang bertahun-tahun.
sehingga baku hantam pun langsunglah terjadi. Sedangkan untuk mereka berdua mengambil sebuah peluang tersebut untuklah melarikan diri. Tetap saja, untuk kaum hantu perang memiliki jumlah yang begitu sangatlah banyak, membuat boneka pertarung ini tidaklah mampu untuk menghadapinya. Beruntung saja Tang Wo berada di sana untuklah menahan beberapa serangan dari mereka, sembari berkata kalau imam besar dari kaum rubah tidaklah boleh disentuh ataupun disakiti oleh mereka. Sehingga satu persatu dari kaum hantu perang langsunglah disingkirkan. Dia juga meminta kepada Yuan Zhong serta Tan Yin untuklah melarikan diri dari sana, sisanya serahkan kepadanya. Untuk mereka berdua mencoba untuklah melarikan diri ke pasar gelap. Ketika mereka sudah berada di pintu masuk, lagi dan lagi mereka langsunglah ditahan. Sampai-sampai mereka mencoba untuklah melarikan diri melewati jembatan yang begitu sangatlah rapuh, sampai-sampai mereka pun terjun ke bawah. Hal ini membuat para kaum hantu perang kehilangan jejak dari mereka berdua, sekaligus tidak berani untuklah menyusulnya. Mungkin saja itu adalah sebuah jurang yang mereka takuti. Sedangkan untuk Kaisar Iblis sedanglah menyandera Dewi Sutra. Pantas saja dia telah dikendalikan. Bahkan juga dia sedang dimarah-marahi serta dihajar karena barusan saja dia hampir saja membocorkan semua rencananya kepada Tan Yin. Jika saja dia berhasil membocorkannya, mungkin saja Dewi Sutra akanlah dihabisi. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya di hari Rabu. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这人间烟火也别有一番。